Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqnah Batara. Di video kali ini nanti kita akan membahas materi kelas 12 yaitu dimensi 3 ya. Jadi nanti goalsnya di dimensi 3 itu kalian akan menghitung jarak ya. Bisa jarak antar titik dengan garis, titik dengan bidang, bidang dengan bidang, garis dengan garis, ataupun menghitung sudut antar garis, sudut antar bidang, sudut antar garis dan bidang itu juga bisa. Tapi sebelum masuk ke sana, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ya tentang kedudukan garis, titik, bidang dalam ruang ya. Jadi nanti kita ngomonginnya adalah ruang. Kenapa? Karena judulnya aja dimensi 3. Berarti bentuknya nanti itu dalam sebuah ruang. Jadi dalam sebuah ruang nanti akan saya jelaskan ternyata di dalam sebuah ruang itu terdapat beberapa bagian atau unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya nanti akan kita bahas ya melalui aplikasi yang namanya GeoGebra. Kalian juga bisa mendownload aplikasi ini free, gratis, dan bisa kalian gunakan untuk membantu kalian dalam mengkonstruksi ya. Jadi kalian nggak ngawang-ngawang lagi, nggak berimajinasi dalam menggambar lagi. Aplikasinya seperti yang ada di belakang saya ini, kalian bisa lihat seperti itu. Oke, kita masuk ke materi saja. Oke, kita masuk ke materi. Coba perhatikan layar yang ada di belakang saya ini. Ya, di belakang saya sudah ada suatu kubus ABCD FGH ya. Jadi kalau kalian menggambar suatu kubus ataupun bangun ruang yang lain, perhatikanlah titik sudutnya karena peletakan titik sudut ini sangat berpengaruh. Jadi harus urut ya, ABCDE ya ABCDE gitu, ABCD ya ABCD gitu ya. Termasuk kalau misalkan bentuk kubus ini kan ABCD EFGH, berarti karena mulanya dari A dan dari E, otomatis A sama E ini harus harus segaris ya. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau nggak segaris, ketika kalian diminta untuk menggambar suatu garis yang lain, itu akan berbeda penafsirannya atau berbeda bentuk garisnya gitu ya. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah unsur bangun ruang. Yang pertama unsur bangun ruang itu adalah bidang. Kita biasa nyebutnya ini kalau dalam kubus ya, kalau dalam kubus itu adalah bidang datar. Jadi kubus ini terdiri dari 6 sisi ya, punya 6 sisi, atau sisi itu terbentuk dari sisi itu bisa dikatakan juga dengan bidang datar ya. Kenapa? Karena termasuk 2 dimensi, hanya ada panjang dan lebarnya. Saya akan berikan contoh di sini mana yang merupakan bidang. Nah, nih, yang saya arsir di bawah ini dia adalah suatu bidang ABCD. Dia hanya punya panjang dan lebar, atau lebar dan tinggi saja. Jadi nggak punya dimensi seperti kubus, yaitu punya panjang, lebar, dan tinggi, hanya 2 saja gitu ya. Ini bidang yang lain ada lagi. Kalau misalkan kalian bentuk yang lain, nah ini adalah yang namanya bidang atau sisi gitu ya. Oke, selanjutnya adalah garis. Garis ini sebenarnya gampang banget. Kenapa? Karena dibangun kubus itu dia kan udah punya rusuk. Rusuk itu kan adalah sebuah garis, contoh dari sebuah garis. Dan rusuk di sini ada 12 rusuk ya, ada 12 rusuk, dan salah satunya misalkan AB, AE, EF, ini adalah rusuk-rusuknya. Tapi ada garis lain nggak Pak kalau dibangun ruang ini? Ada. Garis lain bisa kalian bentuk. Intinya apa? Membuat garis itu syaratnya adalah ada 2 buah titik. Jadi dari 2 buah titik itu bisa dibentuk satu garis atau dibalik. Dari atau satu garis itu bisa dibuat dari 2 buah titik atau sebaliknya gitu ya. Akan saya contohkan, misalkan saya akan menggambar garis dari titik E ke titik B. Nah, coba perhatikan ini. Ini adalah sebuah garis baru, yaitu garis EB. Gitu ya. Garis itu merupakan dimensi 1 ya, karena hanya punya panjang tok, nggak punya melebar dan lain-lain. Jadi cuma benar-benar satu dimensi gitu. Seperti halnya titik. Titik pun juga sama. Kenapa? Karena titik-titik yang berkumpul menjadi satu, atau dia itu segaris ya. Titik-titik yang segaris itu nanti kalau dihubungkan semua ya jadi garis. Wong kita mau membuat garis saja perlu 2 titik ya untuk dihubungkan gitu ya. Jadi titik sama garis itu sama, yaitu 1 dimensi. Kalau bidang 2 dimensi, kalau bangun ruang berarti 3 dimensi. Ada berbagai garis nanti di sini, nggak cuma yang nempel di bidang ini aja ya. Ada juga kalau misalkan kalau mau kalian bentuk lagi, ya ini garis C ke E ini juga bisa. Nah, juga sama, itu jadi sebuah garis. Oke, gitu ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Lanjut selanjutnya adalah hubungan titik garis dan bidang. Jadi yang kita bahas adalah hubungan titik garis dan bidang. Ternyata titik garis dan bidang itu bisa saling berhubungan. Nah, apa saja bentuk hubungannya? Yang pertama adalah melalui 2 buah titik yang tidak berimpit bisa dibuat satu garis lurus. Ini contoh yang tadi, contoh yang garis tadi. Jadi intinya kalau titiknya nggak berimpit itu umpan gitu ya. Jadi jadi satu ini nggak bisa. Tapi kalau dia terpisah itu bisa dihubungkan menjadi satu garis. Contohnya misalkan titik H dengan B di sini. Titik H dengan B. Titik H dengan B. Nah, ini kan dari 2 buah titik, yaitu H dan B, ternyata bisa dihubungkan menjadi satu garis, just satu garis, cuma satu garis saja.
Oke, terus yang kedua, melalui 3 buah titik dapat dibuat satu buah bidang datar. Jadi dari 3 buah titik dapat dibuat satu bidang. Sebenarnya logikanya kalau 3 buah titik itu bentuknya biasanya segitiga ya, karena bangun datar paling sedikit ya, paling sedikit titiknya itu adalah segitiga, karena cuma bisa 3. Contohnya, kita ambil saja titik yang tadi ya, titik yang H, B, sama terserah kalian mau ambil satu lagi apa kira-kira. Misalkan saya ambil G, saya ambil titik G. Oke, kita akan cek apakah dia bisa membentuk suatu garis atau suatu bidang gitu ya. Oke, kita akan coba. Jadi dari titik G ke titik H ke titik B kembali ke titik G. Nah, seperti ini. Jadi ternyata dari 3 buah titik itu bisa membentuk suatu bidang datar. Ini contohnya ya. H, B atau BGH ini ya. Dia membentuk suatu segitiga gitu ya. Jadi bangun datar paling sedikit titiknya ada berapa? Ada 3 ternyata. Oke, selanjutnya, jika sebuah garis memiliki 2 titik sekutu pada bidang, maka garis tersebut terletak pada bidang. Oh, ternyata ini tuh garisnya itu harus ada pada bidang gitu ya. Oke, akan kita buat di sini. Kita delete dulu yang ini tadi. Maksudnya gimana toh Pak? Jika sebuah garis memiliki 2 titik sekutu pada bidang. Oke, kita akan coba ambil sembarang bidang dulu aja di sini. Yang bawah aja mungkin ya. Nah, bidang ABCD yang ada di bawah ini perhatikan. Kita akan mencari garis yang terletak pada bidang. Gimana caranya? Ayo, jika sebuah garis memiliki 2 titik, nah, katakanlah di sini kan ada 4 titik nih. 4 titik sekutu ini tuh kita akan coba hubungkan aja. Kita akan coba hubungkan 2, dan ini titik D dan titik misalnya titik C dan titik A, gitu ya. Nah, kita akan hubungkan. Oke, titik C sama titik A ini adalah titik sekutunya. Jadi dia adalah titik sekutunya. Dia adalah titik sekutunya. Jadi itu adalah titik sekutunya. Oke, maaf ada kesalahan teknis. Jadi titik C dan titik A ini adalah sekutu dari garis yang saya buat tadi. Nah, karena dia punya titik sekutu pada bidang ABCD, ya, maka garis ini tuh terletak pada bidang. Jadi kalau kalian mau tahu apakah garis itu terletak pada bidang, coba dicari titik sekutunya itu ada apa enggak. Jadi bidang itu kan sudah dibatasin tuh sama rusuk-rusuk sampingnya. Coba kalian cek apakah dia mempunyai titik sekutu di kelilingnya itu. Kalau punya berarti dia sebidang. Terus yang keempat, 2 garis berpotongan dapat dibentuk satu bidang datar. 2 garis berpotongan dapat dibentuk satu bidang datar. Nah, ini sebenarnya nanti kita sudah akan bahas ya, kedudukan antara garis dan bidang ini, karena ada yang berpotongan, bersilangan, ada juga yang sejajar, tegak lurus, dan yang lain-lain gitu ya. Oke, 2 garis berpotongan dapat dibentuk satu bidang datar. Oke, coba akan kita buat ya. Di sini akan kita ilustrasikan. 2 garis berpotongan. Oke. Katakanlah yang berpotongan ya. Kita akan buat titik dari titik E ke A dan titik E ke C. Oke. Coba perhatikan. Lihat. Di sini dia benar-benar berpotongan ya. Jadi berpotongan itu ciri-cirinya apa toh? Berpotongan itu punya titik potong atau punya titik sekutu, yaitu di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini. Dia punya titik sekutu di sini. Jadi kalau dia nggak berpotongan berarti, kalau dia nggak punya titik sekutu berarti dia nggak berpotongan. Nah, ternyata dari bentuk ini itu tuh bisa dibuat sebuah sebuah bidang ya. Oke, akan kita buat sebuah bidang. Ada yang akan kita buat sebuah bidang. Oke. Oke. Jadi ternyata ini dia bisa membentuk satu bidang ternyata ya. Nah, begini bidangnya jadinya. Oke. Gitu ya. Coba warnanya saya ganti aja biar kalian terlihat. Warna apa ya? Aja. Oke. Nah, ini dia. Jadi ternyata dari garis yang 2 garis yang berpotongan itu bisa jadi satu bidangnya. Kenapa? Karena 2 garis yang berpotongan itu satu, dia udah punya titik sekutu. Jelas titik sekutunya itu juga sebidang nantinya. Terus dia juga punya titik sekutu ke samping-samping sini atau kelilingnya. Gitu ya. Oke, yang kelima, melalui 2 garis sejajar hanya ada satu bidang datar. Jadi garis sejajar itu apa? Garis yang dia itu sendiri-sendiri. Jadi dia nggak mempunyai titik potong. Jadi dia lurus-lurus aja, kayak rel kereta api itu. Rel kereta api itu kan nggak mungkin dia menyempit dan jadi satu kan. Jadi rel kereta api itu sejajar, kalau nggak sejajar nggak bisa, masa yang satu melewat sini, yang satu gini terus nanti dia akan bertemu. Kalau bertemu kan berarti berpotongan, nggak lagi namanya sejajar gitu ya.
Oke, coba akan kita buat ya garis jajar. Garis jajar itu yang gimana sih Pak? Yang dia itu nggak punya titik potong. Contoh misalnya nih, contoh ya, titik E dan titik B ini saya hubungkan. Saya akan cari garis lain yang sejajar juga ya. Yang sejajar berarti H dan C. Jadi kalau dilihat segini, dilihat dari samping ini tuh sama ya, sejajarnya. Kalau dari sini juga sama. Ya sejajar ini. Namanya sejajar antara BE dan CH ini sejajar. Ternyata dari dua garis sejajar itu bisa dibuat satu bidang datar. Benarkah? Coba akan kita cek. Kita akan cek dari titik-titiknya ini tinggal dihubungkan aja. Oh iya, ternyata benar ya. Ternyata benar bahwa dari dua garis sejajar itu bisa dibuat satu bidang datar. Ini bidang datar ya, kelihatan ya? Oke. Sip, itu. Jadi ada hubungan titik, garis, dan bidang ada 5. Udah kita bahas semua, nanti kalian bisa catat juga. Atau bisa kalian ulang-ulang. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kedudukan garis dalam ruang. Kalau tadi titik, bidang, dan ruang, kalau ini cuma garis dalam ruang aja. Yang pertama adalah bersilangan. Bersilangan itu beda dimensi atau beda bangun. Dia nggak sama-sama sebangun gitu ya. Jadi nggak apa ya namanya, nggak, kalau misalnya kita mungkin nggak berjodoh karena nggak akan pernah ketemu. Bersilangan itu berarti dia nggak akan pernah ketemu, nggak punya titik potong. Jadi dia tuh saling saling apa, cuek gitu ya. Dia nggak peduli satu sama lain. Jadi benar-benar lempeng-lempeng aja. Contohnya misalkan saya pakai garis E dan B, lalu yang satunya itu adalah garis F dan garis C. Ini adalah dua buah garis yang bersilangan. Kenapa? Karena dia nggak punya titik potong. Jadi walaupun nanti garisnya ini kalian perpanjang ya, kalian perpanjang seperti ini. Nah, kalian perpanjang seperti ini kan dia diperpanjang. Dia nggak akan pernah bertemu. Jadi dia nggak jodoh. Ya, dia nggak jodoh, dia nggak akan pernah bertemu karena dia bersilangan, beda dimensi. Ini yang di sana, ini yang di sana, atau beda bidang. Banyak contoh yang lain yang bersilangan, kalian bisa buat juga nanti yang lain. Silahkan nanti gambarkan pada catatan kalian garis bersilangan yang lain. Jadi dia intinya beda dimensi. Oke, terus selanjutnya adalah berpotongan. Garis yang berpotongan. Namanya berpotongan tadi udah kita bahas ya. Yang berpotongan itu pasti punya titik potong. Pasti dia ketemu di suatu titik gitu ya. Di suatu titik. Contohnya misalkan garis FC ini ya. Garis FC ini akan saya buat temennya yang dia berpotongan. Katakanlah G dan B. Karena garis berpotongan ya, yang namanya berpotongan, dua garis berpotongan pasti dia satu bidang. Jadi ciri-cirinya berpotongan itu mesti satu bidang. Jadi gini ya, dia berpotongan nih. Ada titik persekutuannya. Titik persekutuannya di mana? Di tengah-tengah sini. Terus yang ketiga adalah sejajar. Sejajar tadi sudah kita bahas ya. Sejajar itu sudah kita bahas tadi bahwa dia yang tidak punya titik potong, lalu letaknya juga sama, posisinya juga saling apa ya, saling berhadapan gitu ya. Saling berhadapan. Jadi sudah kita bahas tadi. Oke, coba saya contohkan lagi yang ini. Garis CF kira-kira sejajar dengan apa? Dengan ED atau DE. Nah, ini. Yang lain, coba yang lain ya. Garis GD sejajar dengan garis FA. Coba kita cek dari samping sana. Iya, ternyata dia sejajar. Ini juga sejajar. Oke. Jadi banyak banget garis sejajar. Dan dari dua buah garis tadi ingat ya, dari dua buah garis sejajar bisa dibentuk satu bidang. Oke. Itu untuk kedudukan garis dalam ruang. Kan ya, selanjutnya adalah apa tuh ini? Kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Jadi kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Oh, garis ini hubungannya garis sama bidang. Kalau tadi kan garis sama ruang ya. Kalau ini garis dan bidang dalam ruang. Jadi dua ya. Oke, yang pertama adalah mungkin akan saya tambahin beberapa unsur dulu. Oke, garis PQ tegak lurus dengan bidang ABCD. Katakanlah ini bidang ABCD ya. Maka kita akan buat garis PQ ini tegak lurus ya. Coba akan saya beri ini dulu, beri gambaran dulu seperti ini nanti jadinya. Jadi misalkan di sini, maaf, saya buat dua garis yang berpotongan dulu. Lalu di sini ada titik. Ini titiknya saya beri titik Q gitu ya. Lalu yang atas juga akan saya buat dua buah garis, yaitu G dan E.
lalu H dan F. Lalu di atas ini juga ada sebuah titik, akan saya beri nama titiknya yaitu adalah P. Jadi seperti ini gambarannya. Garis PQ tegak lurus dengan bidang ABCD. Berarti garis PQ ini P sama P sama Q-nya kita hubungkan terlebih dahulu ya. Kelihatan ya jadinya ya. Jadi seperti ini. PQ kita hubungkan terlebih dahulu. Garis PQ ini ternyata tegak lurus dengan bidang ABCD. Bidang ABCD itu yang bawah ini, yang saya akhir ini. Maka garis PQ tegak lurus dengan semua garis pada bidang ABCD. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau satu garis saja dia udah tegak lurus dengan bidang di bawahnya, maka semua garis iya. Jadi semua garis yang terletak pada bidang ABCD. Contohnya apa yang paling gampang apa ini? Yang saya buat bersilangan ini. Ini akan saya hilangkan satu ya, coba ya. Akan saya hilangkan satu ini, coba. Maaf, akan coba saya hilangkan satu yang ini aja. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang saya hilangkan itu dia juga tegak lurus. Jadi karena si PQ ini dia tegak lurus dengan ABCD, maka PQ ini juga tegak lurus dengan di B, C, A, dan seterusnya. Bisa juga nanti dia tegak lurus dengan ini. Maaf, saya buat dulu. Nah, kalau ini saya buat garis baru dari sini ke sini, dia juga tegak lurus. Dia juga tegak lurus ternyata. Nah, sama ini. Jadi dia ternyata bisa tegak lurus dengan semua bidangnya. Nah, tegak lurus itu maksudnya apa? Kalau dia sudutnya menurut sudut 90 derajat gitu ya. Dan ini nanti bakal sering keluar. Kenapa? Karena goalsnya kita nanti ngomongin dimensi 3 itu berarti kita ngomongin tentang ngitung jarak antar titik dan bidang, titik dan garis, bidang dan bidang, sudut antar garis, sudut antar bidang, dan yang lain-lain. Dan itu penting ini sangat penting. Jadi kalian harus tahu kedudukan garis dan bidang dalam ruang itu. Harus paham mana yang 90 derajat, mana yang 60 derajat, mana yang 30 derajat, dan yang lain-lain. Karena nanti kebanyakan kita akan ngobrolkan tentang kubus, balok, prisma, limas, dan yang lain-lain gitu ya. Oke. Jadi ternyata garis PQ tegak lurus dengan bidang ABCD, maka garis PQ juga tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang ini. Gitu ya. Semua pada bidang ABCD ini. Oke. Selanjutnya, jika ada suatu garis pada bidang sejajar dengan garis lain, maka bidang yang ada pada garis lain jajar juga. Jadi itu maksudnya apa? Coba akan saya berikan contoh. Jadi kalau misalkan ada dua buah garis yang dia itu sejajar, dua garis yang bidang sejajar, lalu jika ada suatu garis pada bidang sejajar dengan garis lain, jadi ada suatu garis pada bidang sejajar dengan garis lain, maka bidang yang ada pada garis lain juga sejajar. Contohnya gini. Nah, misalkan perhatikan bidang IK, kalau ABCD yang ada di bawah yang saya aksir nih. Coba perhatikan bidang itu. Nah, dan bidang yang atas. Bidang yang atas itu berarti nah, ada dua bidang ya, ada dua bidang. Jadi yang kalian tengok jangan bidangnya dulu, tapi perhatikan garis IK ini. Saya akan cari pasangannya yang di atas ini nanti. Garis IK ini akan saya garis yang atas ini juga akan saya hubungkan. Dan kalian tahu ya bahwa IK dan LM di sini adalah sejajar ya. Dan garis IK ya, garis IK ini ternyata dia terletak pada bidang ABCD. Ya, garis IK terletak pada bidang ABCD. Oke. Garis IK terletak pada bidang ABCD, dan garis LM ini juga ternyata sama, dia terletak pada garis ABCD. Garis LM itu terletak pada bidang EFG gitu ya. Terletak pada bidang EFG ya. Jadi garis LM itu ternyata juga terletak pada EFG. Nah, jika ada dua garis yang garis pada bidang sejajar, nah ini kan LM dia ada pada bidang yang atas, IK pada bidang bawah dengan garis yang lain. Jadi jika ada suatu garis pada bidang sejajar dengan garis yang lain, maka bidang yang ada pada garis lain juga sejajar. Jadi kalau garis ini dia saling sejajar, maka bidang yang ada pada garis itu juga sejajar. Karena ini kan dua garis ini kan dia punya titik persekutuan di bidang ini, jadi dia ikut sejajar gitu. Jadi kalau dari dua garis itu ternyata
Kalau garis itu terletak pada bidang, maka bidangnya juga sejajar. Jadi ya, gambarnya seperti ini tadi. Jika ada suatu garis pada bidang sejajar dengan garis lain, ya garisnya sejajar, LM sama IK dan sejajar, maka bidangnya juga sejajar nanti. Itu. Oke, itu adalah contoh apa namanya? Contoh kedudukan garis pada bidang. Oke, selanjutnya adalah kedudukan bidang dan bidang dalam ruang. Jadi bidang sama bidang, kalau tadi bidang dan garis, bidang titik dan garis, kalau ini bidang dan bidang dalam ruang. Jadi contohnya, jika ada dua garis berpotongan pada suatu bidang, jadi kita buat dulu jika ada dua buah garis berpotongan pada suatu bidang, kita pakai bidang ABCD ini, ya. Oke, dia terletak dalam satu bidang ya, bidangnya akan coba saya, nah ini dia terletak pada satu bidang ya, dan dia sudah berpotongan. Jika ada dua garis berpotongan pada suatu bidang dan sejajar dengan dua garis berpotongan yang lain, oh berarti kita cari nih yang sejajar dengan potongannya si yang bawah tadi. Yang sejajar berarti letaknya ada di atasnya maksudnya. Berarti kita akan coba buat potongan lagi yang atas antara HF dan GI. Nah, oke, sejajar ya. Di atas dan di bawah sejajar. Oke, mungkin yang di bidang atas ini bidangnya akan saya hasil. Nah, coba lihat seperti ini. Nah, oke, lihat seperti ini ya. Jadi ternyata dia sejajar. Jadi jika dua buah garis berpotongan dalam satu bidang dan sejajar dengan dua garis yang lain yang atas ini berpotongan yang lain, maka dua bidang sejajar. Ternyata bidang atas dan bidang bawah itu sejajar. Kalau dalam kubus ini pasti sejajar. Kenapa? Karena tutup dan alas. Jadi dia sejajar. Kalau tutup alasnya nggak sejajar seperti ini, ataupun bentuk sejajarnya ada yang satu miring, nggak jadi kubus ya. Kalaupun misalkan ya, kalaupun ini dibelokkan ya, kalaupun ini dibelokkan ke sana ya, misalkan ini dibelokkan ke mana, titiknya ini tuh digeser ke sana jadi miring kayak gini, itu kan nanti jadinya prisma ya. Prisma itu juga sejajar, walaupun miring ini tetap sejajar karena dia tetap sejajar, nggak akan pernah bertemu, gitu ya. Itu adalah kedudukan bidang dalam ruang. Oke, itu tadi ya. Jadi kita sudah belajar tentang dimensi 3. Khususnya kita tadi belajar kedudukan antara titik, garis, bidang dalam ruang. Entah itu titik terhadap bidang, titik terhadap garis, bidang-bidang, ataupun bidang dalam garis, kita sudah pelajari. Nah, ini tuh sebenarnya sebagai dasar. Kenapa? Karena sebelum kita masuk untuk mencari jarak, kita harus menghitung sudut antar garis antar bidang. Kalian harus tahu ini. Kenapa? Kalau kalian kedudukan garis dan bidangnya aja masih bingung, gimana mau menggambarnya? Gimana kalian mau mengkonstruksi apa yang diminta oleh soal gitu. Jadi dimensi 3 ini kuncinya adalah kalian harus bisa memproyeksikan ataupun berimajinasi gitu ya. Kalian yang pintar imajinasi, jadi kalian tuh harus bisa menggambarkan, atau kalau misalkan kalian suka menggambar ya silahkan langsung gambarkan saja, jangan cuma di awang-awang karena susah. Dimensi 3 itu harus benar-benar dilukis. Kalau misalnya kubus ya kubusnya dilukis, titiknya diberi, dihubungkan, tuh harus benar-benar kalian buat. Kenapa? Karena itu penting. Tanpa gambar nggak akan bisa menyelesaikan soal-soal tentang dimensi 3, saya yakin itu. Jadi penting banget menggambar. Kalian juga boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada ya. Banyak banget aplikasi GeoGebra di Android pun juga ada. Kalau yang saya pakai ini adalah yang di laptop atau di PC gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan kalian masih ada kesulitan ataupun merasa bingung, bisa tanya atau nanti tulis di kolom komentar aja, nggak apa-apa. Oke, kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang dimensi 3. Nanti kita akan masuk menghitung jarak antar titik dan titik dan garis, titik dan bidang dan seterusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.